Siap. Izin Syekh, kami sudah dengar tadi khotbah sholat Id sangat menyentuh. Kita belajar sejarah tentang Israel, ternyata begitu runtut diceritakan. Syekh, kita ingin lebih dalam sebenarnya sudah banyak hal yang kita dapatkan tadi, karena kemarin sempat ada riak-riak penolakan ini soal politik olahraga begitu. Ke depan harapan kita, Syekh, bagaimana hubungan kita Israel, lalu hubungan kita dengan Palestina juga, untuk kita menjadi jembatan membawa perdamaian begitu. Sesungguhnya tidak ada yang sulit, karena bangsa Indonesia sudah dibekali oleh preambul daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sudah disampaikan bahwa preambul ini sangat luar biasa. Tidak ada satu diktum pun yang memberikan batasan untuk tidak berhubungan dengan negara manapun, dengan kegiatan apapun. Tidak ada di situ yang membatasi harus berhubungan dengan negara yang bertuhan, atau larangan untuk berhubungan dengan negara yang tidak memiliki dasar ketuhanan. Yang ada adalah menciptakan dunia ini damai. Dan yang namanya penjajahan itu tidak ada di muka bumi. Itu kan pesan dasar. Kemudian prakteknya tidak bisa kita vakum. Makanya kita harus mengolah fikir sehingga menjadi bangsa yang cerdas. Nah, cerdas itu artinya bisa hidup secara umat antar bangsa. Nah, satu diantaranya contoh yang hari ini terjadi, dengan emosional menolak kehadiran bangsa Israel yang mempunyai hak untuk ikut bertanding dalam sebuah turnamen sepak bola internasional. Kemudian dengan serta-merta emosional ditolak hanya karena tidak mempunyai hubungan diplomatik. Dan hanya karena itu bangsa Israel. Semestinya dengan undang-undang dasar yang ada ini, bagi bangsa yang cerdas atau pimpinan negara yang cerdas, itu memanfaatkan semua itu. Dimanfaatkanlah kebuntuan-kebuntuan yang terjadi ini untuk menjadi jalan pembuka. Sekalipun orang mengatakan politik tidak boleh dicampurkan dengan olahraga, sesungguhnya pernyataan itu sudah pernyataan politik. Karena politik itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan. Jadi ngomong seperti itu adalah ngomong politik. Nah, alangkah baiknya kalau sudah ngomong politik dalam olahraga, ia memanfaatkan olahraga itu. Pemain-pemainnya main di lapangan, tokoh-tokohnya main di meja, berunding. Bagaimana caranya? Kalaulah belum secara resmi, ya secara tidak resmi berunding. Bagaimana baiknya kita berhadapan dengan tetangga yang juga sudah merdeka, sama halnya dengan Palestina, Israel sudah merdeka. Kita sudah mengakui kemerdekaan Palestina, walaupun Israel belum mengakui atau belum membuka hubungan diplomatik, seperti halnya Indonesia. Nah, sesungguhnya dengan cara yang seperti kemarin,
itu sangat menguntungkan. Bukan hanya ekonomi itu bisa dibuat yang lain. Tapi hubungan antar bangsanya itu yang lebih berharga di dunia ini. Tapi itu sudah terjadi, ditolak oleh unsur-unsur yang kupeh. Kalau dulu Bung Karno mengatakan Pak Harto itu kupeh. Nah, hari ini orang-orang yang menolak itu termasuk yang dikatakan Bung Karno kupeh. Artinya keras kepala tanpa menggunakan isi kepala. Jadi itu sungguhnya kesempatan yang telah hilang itu. Bagaimana tanggapan Syekh begitu terjadi penolakan itu? Ada satu media di Israel, Jerusalem Post namanya, menyebut itu menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara terbelakang begitu karena menolak kehadiran dari tim sepak bola mereka. Ya, boleh-boleh saja berkomentar seperti itu. Namun kita jawab, Indonesia tidak terkebelakang. Mungkin orang yang hari ini tampil sebagai manajer-manajer negara ini yang terbelakang atau lambat berpikirnya. Bukan terbelakang. Kalau terbelakang itu nggak bisa maju, lambat berpikirnya. Kata anak-anak itu tell me gitu. Telat mikir. Jadi nggak terbelakang. Ya, kami nggak mau dikatakan terbelakang gitu kan. Walaupun digeneralisir oleh orang-orang Israel, kalau kami tidak. Ini pimpinannya yang telat mikir. Tell me, telat mikir. Bagaimana Yerusalem, ibu kota yang menjadi rebutan? Tidak perlu direbutkan, ikuti aja ketetapan PBB yang pertama tahun 1947 itu. Adapun Yerusalem adalah kota internasional. Nah, itu kalau kita bangsa Indonesia bisa duduk bersama, Israel, Palestina, Indonesia, wakil Yerusalem, duduk bersama. Walaupun tidak serta-merta bisa diatasi, 2-3 merta bisa diatasi. Tapi kan sayang kita belum membuka hubungan diplomatik hanya gara-gara menganggap Israel itu penjajah. Amerika yang membombardir kemana-mana tidak dikatakan penjajah, malah tambah dekat. Prancis yang sampai hari ini punya jajahan itu, kita dekat. Satu lagi pertanyaan saya sebelum ke Mbak Yeni nanti. Dulu di masa Gus Dur kan sudah pernah diinginkan agar hubungan dengan Israel itu dibuka. Belum, Gus Dur itu menjadi presiden yang tidak memanfaatkan kepresidenannya. Cerita sebelum dan cerita sesudah. Ketika jadi presiden tidak. Yang saya tahu, yang Perdana Menteri Israel yang datang ke Jakarta itu justru Pak Harto. Yang kemudian setelah Perdana Menteri itu berbincang dengan Pak Harto, sampai di Yerusalem tidak lama dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi Pak Harto, bukan Gus Dur, salah saudara-saudara. Pak Harto lah yang punya keinginan untuk mendekatkan. Pak Harto lah yang membuka kedutaan. Dan Pak Harto lah yang memberi fasilitas rumah Jalan Diponegoro itu. Duta pertamanya sahabat saya. Pak Harto, jangan salah. Jangan jasa baik Pak Harto itu dipendam dalam-dalam sampai tidak nampak. Kalau mungkin bergaul tatkala di luar mungkin. Tapi tatkala menjadi presiden tidak ada. Yang ada diskusi adalah Pak Harto. Di istana Pak Harto. Jadi jangan dibuang itu sejarah. Ya. Pak Harto
yang telah berdepan-depan di Jakarta dengan Perdana Menteri. Kalau tidak salah, Elias Sharon itu siapa itu? Perdana Menteri Israel. Datang di Jakarta, Perdana Menterinya. Berangkat langsung dari Beijing, turun di Halim. Yang saya tahu, kalau Gus Dur cuma cerita sebelum dan sesudah jadi presiden. Nggak ada itu. Terima kasih. Saya ingin menegaskan kembali, tadi Syekh mengatakan bahwa apapun perkataan media-media luar, yang jelas Syekh sendiri menolak keras ya pernyataan itu bahwa Indonesia karena menolak tim Israel dalam hal olahraga ini dikatakan terbelakang tuh sama sekali nggak ya berarti ya? Saya tidak menolak, cuma tidak mau Indonesia kita ini dikatakan negara terbelakang. Kalau pimpinannya boleh, pimpinannya telat mikir. Pimpinan kan banyak di sana. Telat mikir. Terus tidak memahami falsafah preambul itu. Bagi saya memahami falsafah preambul itu, negara terbuka kita ini. Kepada yang ateis pun kita buka. Yang ateis, tidak ada. Bagus. Baik, berikutnya adalah tadi terkait yang hubungan diplomatik yang sampai hari ini oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia dengan Israel itu belum terbuka. Nah, menurut Syekh ini dalam kondisi kita yang makin maju ke depan, bagaimana hal ini? Perlunya gitu untuk makin mengarah ke sana. Maksudnya Membuka diri untuk menjalin hubungan diplomatik. Umpamanya bisa dilaksanakan itu ya oleh pemerintah yang sah. Seandainya tidak, kalau saya ada kesempatan saya akan bicara di Israel, walaupun tidak mewakili Indonesia, mewakili pribadi. Nah, mungkin nanti diekspos. Setelah itu sampai ke Jakarta. Ya kan harus ditempuh itu. Sebab sangat lucu dalam zaman seperti sekarang ada negara besar tidak mengakui negara yang pusat perkembangan dunia. Perkembangan dunia itu pusatnya bukan di Amerika, bukan di Inggris, bukan di Australia, di Yerusalem. Geger Yerusalem, geger dunia. Yerusalem itu sentral. Menurut saya, dari bacaan agama-agama yang ada, baik Yahudi, Nasrani, Islam, semua arahnya ke Yerusalem. Jadi harus ditempuh. Kalau tidak negara atau pemerintah negara, ya person-person ini harus berusaha mendekat supaya cair. Nah itu, seperti itu. Tadi kami tangkap apa yang saya sampaikan bahwa peradaban kita sebenarnya sudah maju kalau menjawab apa yang disebutkan Jerusalem Post tadi. Tapi kita garis bawahi, saya tadi sebut pemimpin kita telak mikir begitu. Pertanyaannya bagaimana agar pemimpin kita tidak telak mikir? Indonesia jangan diatur partai. Partai itu hanya mengantarkan wakil-wakil rakyat. Perundingannya jangan partai, perundingannya rakyat di majelis permusyawaratan rakyat, bukan di partai-partai, bukan di apa itu yang kelompok-kelompok partai itu, koalisi-koalisi. Indonesia hari ini bukan diatur oleh majelis permusyawaratan rakyat. Rakyat nggak pernah bermusyawarah. Yang musyawarah itu pimpinan-pimpinan partai. Di dalam preambul
Dan di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada. Mengatur harus rakyat, bukan partai. Partai itu hanya menghantarkan wakil rakyat. Wakil rakyat itulah yang berunding. Begitu kan Undang-Undang Dasar 45 yang dianjurkan itu? Artinya kalau kita menangkap, kita kembali ke era. Bukan kembali. Berlakukan itu majelis permusyawaratan rakyat itu nggak usah dikembalikan. Berlakukan. Yang gampang memberlakukan itu. Musyawarah lagi. Jangan kembali. Kalau kembali itu pulang balik nggak nyampe. Tapi faktanya sekarang partai-partai yang menentukan nasib Jangan kita. bilang faktanya. Fakta itu tidak semua baik, tidak semua buruk. Ayo. Masa rakyat hanya diwakili oleh ketua partai? Oke. Harus wakil rakyat. Ketua partai bukan wakil rakyat. Ketua partai ya wakil partai. Untuk menyembolikan ini, Syekh, apa perlu reformasi atau reformasi? Jangan dikembalikan. Diberlakukan saja. Gampang. Bagaimana caranya, Syekh? Maksudnya gimana itu? Untuk mengembalikan itu kan pasti harus ada kekuatan atau gerakan. Jangan pakai kekuatan. Kalau